Ya. Ini. Untuk praktek kegiatan kali ini, jadi kita lakukan pembongkaran dulu. Yang pertama yang dilepas adalah kartu tambahan ekspansi. Ini kebetulan pakai LAN card atau kartu jaringan. Nah, cara lepasnya tinggal tarik kayak gini ya, dilepas ini udah sini, kemudian lepas bagian front yang ada pada casing, yaitu front panel, front USB, dan front audio. Nah, nanti nyambungnya ke sini di motherboard. Kita coba dulu yang front audio ini. Coba didekatin lagi. Ya, ini ada tulisannya front audio, bisa di shoot. Ya, oke, dilepas. Lepasnya goyang, tarik, kemudian lepas front USB. Dan yang tadi ini front USB audio ya, ini front USB dilepas. Nah, kemudian lepas yang terakhir, lepas front panel ya. Ini lepasnya, pegangannya konektornya, jangan kabelnya ya. Bisa dilihat sini ada front panel yang tadi dilepas. Ini front USB ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah melepas kabel power ya, kabel power ini dari CD-ROM ya, dari CD-ROM dilepas. Dilihat di sini, kalau masang ini ada pengaitnya ya, berbentuk L. Harus pas posisikan di sini tengah. Kemudian ini lepas yang CD-ROM-nya. Ini cara lepasnya, tinggal dipencet konektornya lalu baru ditarik. Ini juga sama, ada L di sini untuk mengaitkan di sini. Nah, ulangi dengan cara yang sama untuk melepas kabel data dan kabel power. Kabel data dari harddisk ini dan kabel power dari harddisk. Jadi ada dua yang terkoneksi ke harddisk maupun CD-ROM, yaitu kabel power yang keluar dari power supply dan yang keluaran kabel data yang dari motherboard. Nah, kemudian ini juga dilepas bagian port SATA-nya di bagian motherboard. Nah, ini tekan dulu, dilepas ya. Untuk bagian yang untuk harddisk nanti diposisikan di SATA 1 karena aksesnya lebih cepat. Untuk yang CD-ROM di SATA 2. Bisa di shoot di sini. Ini SATA 1, ini SATA yang 2. Nah, kemudian melepas kabel power pin 24 dan kabel power pin 4. Ini cara melepasnya. Ini ditekan pengaitnya, kemudian ditarik perlahan, goyang-goyang sedikit. Nah, ya. Ini dipencet. Kemudian ini juga bisa disut. Ini dipencet dulu, baru ditarik. Ya. Ya. Kemudian untuk yang khusus yang kabel power pin 20 atau 24 ini bisa dilepas. Ini kan pasangan. Nah, kalau misalkan lepas seperti ini, cara masangnya tinggal pasang kayak gini. Ya, dari sini dulu ke sini. Nah, gitu ya. Oke, lepas, tinggal di sini lepas RAM pada slot
memori. Cara lepasnya tinggal ditekan saja sampingnya. Nah, nanti akan terbuka sendiri. Ini juga ya, terbuka. Ini diangkat. Cara pegangnya kayak gini ya. Taruh dulu, kemudian melepas kabel power dari fan prosesor ini. Nah, dilepas, kemudian melepas heatsink ya, heatsink prosesor. Caranya, kalau untuk melepas kita putar ke arah berlawanan jarum jam, diputar saja. Kalau ini susah, bisa menggunakan obeng min ya. Kita paskan kayak gini, kita putar ke arah berlawanan jarum jam ya, sekitar 45 derajat semuanya. Keempat kuncinya diputar ya. Juga yang terakhir, kalau diputar masih tertahan pakai tangan kiri seperti ini, kemudian tarik satu-satu kuncinya ya. Ya, masih ini ditahan, masih ditahan kayak gini, tarik. Nah, kemudian angkat perlahan ya, terlepas sudah. Kemudian tinggal prosesornya di sini. Cara lepasnya pada soket prosesor ini tinggal ditekan dulu ya, mengunci dari soketnya, kemudian geser ke samping. Nah ya, saya ulangi, geser ke samping. Nah nanti dilepas, nanti ini ditekan, nah nanti naik kayak gitu. Kemudian cara pegangnya ini kayak gini. Di sini ada lekukan, 2 lekukan, ini buat jari kita buat ngangkat ya. Nah kayak gini. Dan ingat, ini jangan sampai bengkok, konektornya ada di sini ya. Terus untuk memasangnya lagi, perhatikan di sini ada segitiga siku lansip ya. Di sini salah satu ujungnya ya dari prosesor. Ini buat kita acuan naruhnya di sini ya. Anda bisa lihat di sini ada lekukan sendiri ya. Yang lain datar semua, ini tumpul. Nah nanti ini posisinya untuk yang segitiga lancip ini seperti itu. Nah begitu cara bongkarnya. Kemudian cara masang rakitnya kita langsung saja ditutup, kemudian dikunci. Nah kemudian kita shoot ke sini, kita taruh dulu motherboardnya, kita shoot yang heatsinknya, kita posisikan dulu sebelum kita masang ke motherboard. Kita posisikan dulu heatsinknya, penguncinya ini, empatnya. Caranya untuk memasangnya, kita tarik ke atas dulu ya, tarik ke atas penuh, kemudian putar ke kanan atau searah jarum jam ya. Ya, putar ke kanan, putar ke kanan ya, ke sini ya. Ditarik, putar ke kanan ya. Jadi ditarik dulu, putar ke kanan semuanya. Tarik, putar ke kanan, tarik, putar kanan, tarik, putar kanan, tarik, putar kanan. Kemudian kita baru pasang di motherboard. Selanjutnya kita masang setelah tadi diposisikan ya. Ditarik dulu, putar ke kanan, tarik, putar ke kanan atau searah jarum jam ya semuanya. Kemudian kita angkat motherboardnya. Kemudian ini ada power dari fan-nya. Ada power dari fan-nya. Kita posisikan ini arahnya ke sini, yang dekat. Jadi seperti ini ya. Jangan seperti ini. Kalau ini nanti terlalu jauh untuk ke arah power fan-nya. Jadi seperti ini. Nah, masukkan ke lubangnya, ini penguatnya ke lubang sini, ke tempat-tempatnya ya seperti ini.
Ya, ditahan seperti ini pakai tangan kiri. Hanya tangan kiri saja yang megang. Diperhatikan di sini. Apabila ini kurang masuk, ini bisa ditekan. Ya, tekannya bawahnya pengunci, bukan atasnya atau penguncinya. Jadi bawahnya pengunci ini ditekan. Ini juga ditekan. Kemudian ini masih ditahan pakai tangan kiri. Dilihat. Nah, untuk posisi masuknya sempurna itu seperti ini. Ya, bisa diperjelas. Ya. Nah, kemudian kalau sudah siap seperti itu semua, kita langsung ditekan. Tekan silang ya. Ini. Dan ini terakhir. Nah, kalau sudah, ini bisa dipasang power fan-nya ke sini. Gitu. Kemudian masang RAM ini. Kemudian ini ada dua generasi. Yang kuning adalah DDR3, yang merah adalah DDR2. Jadi di sini yang saya pegang adalah DDR2 dulu. Diposisikan ini, pembatasnya ini diposisikan di sini. Jadi yang merah ini DDR2. Nah, cara megangnya seperti ini. Nah, kayak gini mata masuk. Kalau sudah masuk, ini tinggal ditekan. Ya, sampai sini. Sampai bunyi klik. Nah. Ya. Ya, sudah masuk sempurna. Ini sudah terkunci lagi. Kemudian untuk cara masangnya, penguncinya ini harus terbuka dulu. Ya maaf, ini masih salah ini. Nah, kebalik ya. Kalau kebalik tidak bisa terpasang. Nah, harusnya seperti ini. Nah, ya. Coba di shoot ke sini. Tadi kebalik ya. Ini posisinya di sini. Itu ya. Ditekan. Nah, termasuk. Untuk dipastikan ini ditekan lagi penguncinya. Ya, kemudian yang DDR3 dimasukkan ke yang kuning. Ya, yang ini posisinya terbuka dulu. Kalau masang penguncinya dibuka dulu, kemudian ini dipasang. Ya, seperti ini. Tinggal didorong saja bagian ujungnya. Nah, nanti akan mengunci secara otomatis. Oke, ke sini. Kemudian memasang front. Pertama front audio dulu. Front audio posisinya di sini. Ya. Dipasang. Nah, ini. Kemudian front USB. Front USB di sini. Ya, seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah front panel. Front panel sini. Untuk acuan ini adalah yang tidak ada pinnya. Nanti lurusnya adalah yang power USB. Jadi kita cari power USB ini, diposisikan di sini. Ya, di sini. Power USB. Kemudian ini reset USB. Diposisikan di depannya pas dari power USB. Ini reset ya. Sudah berdua terpasang. Tinggal LED-nya. Yang pertama adalah HDD LED. Nah, ini HDD LED. Untuk yang merah itu positif ya muatannya. Kalau yang putih ini adalah negatif.
kita bisa pasang yang merah ini adalah bagian sudut, jadi seperti ini. Nah, tepat di samping dari reset. Kemudian ini power LED. Untuk yang hijau itu bermuatannya positif, yang warna putih negatif. Posisi yang hijau adalah di pojok. Jadi seperti ini masangnya ya, dua sekaligus. Nah, seperti ini. Coba di shoot. Di samping. Oke. Kelihatan. Sini. Oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah ini memasang kabel power pin 24 pada motherboard. Nah, ini harus ada dua di motherboard. Power pin 4 dan power pin 24 harus dipasang. Pertama power pin 24 harus dipasang di sini. Lihat penguncinya di sini kaitannya. Ya, masuk. Ya, harus rata. Ya. Kemudian power pin 4 juga sama. Dilihat pengaitnya ya. Di sini. Ya. Coba di shoot. Itu ya. Kemudian pasang kabel data ya, ini kabel data ini generasi terbaru ya, dari SATA ya. Kita pasang ke sini, coba pasangkan semua. Ini lihat L-nya di sini, pasangin saja. Kalau terbalik otomatis tidak bisa terpasang ya. Ya seperti ini, ditancapin saja, nggak perlu ditekan. Kemudian ini yang satu-satu untuk harddisk ya, ini satu-satu ini untuk harddisk dimasukkan ke sini. Kemudian powernya untuk harddisk ini dari power supply ini, buat lihat keluar dari power supply. Ini power generasi terbaru atau SATA ya, dimasukkan ke sini. Ini kalau kebalik juga tidak bisa terpasang ya, harus pas. Posisi L nya di tengah. Oke, masuk. Kemudian yang terakhir masang CD-ROM. Coba lihat sini ya, SATA 2 untuk CD-ROM kita masukkan dengan langkah yang sama seperti harddisk ya. Kemudian power ya, ini power yang SATA ini masukkan sini juga ya. Nah, itu ya. Jadi ada kabel data dan kabel power untuk harddisk dan CD-ROM. Ini seperti ini masangnya. Nah, kemudian terakhir adalah kartu tambahan ekspansi card, yaitu LAN card ya. Saya contohkan LAN card di sini. Ya, kita pasang di sini. Oh, ini lepas ini. Sebentar. Ya. Tinggal tancapin saja. Jadi ini ke arah back panel ya. Ini yang nantinya akan berada di bawah belakang casing. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.